Shalom Sobat YJK, selamat datang di talk show rohani kita pada hari ini dan saya Chris akan bersama Anda di saat ini dan saya senang bisa menemani Sobat YJK dalam 1 jam ke depan dalam sebuah obrolan penuh makna dan tentunya penguatan iman ya. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dan dalam yaitu iman yang bertahan di tengah goncangan ya. Puji Tuhan kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, seorang hamba Tuhan dari Gereja Lutheran yaitu Reverend Eri Rumengan MA. Selamat datang Pastor. Shalom. Shalom. Apa kabar Pastor? Sehat? Luar biasa, puji Luar Tuhan. biasa, ya betul. Baik. Terima kasih sudah datang ke studio YJK dan Sobat YJK, sebelum kita mulai pada perbincangan kita hari ini, obrolan kita ini ya dibuka dengan firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 1 ya. Ibrani 11 ayat 1 dan Sobat YJK juga bisa buka perikop kita hari ini. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kiranya pembahasan ini semakin menguatkan iman kita ya. Dan kita akan bincang-bincang dengan Pastor Eri. Pastor Eri, sebenarnya apa sih yang paling sering menggoncang iman seseorang menurut pengalaman Pastor? Menurut pengalaman saya nanti saya ceritakan dalam satu kesaksian, tapi menjawab secara umum apa yang sebenarnya menjadi alasan ya iman kita goyah itu biasanya berkaitan dengan sesuatu yang kita ekspektasikan atau kita harapkan tetapi tidak berjalan seperti yang Tidak kita mulus harapkan ya. Dan ini seringkali apalagi jangankan hal yang demikian ya, ada satu hal yang sebenarnya kita tidak pernah ekspektasikan juga tiba-tiba melanda kehidupan kita ya, itu juga dapat menggoncang atau menggoyahkan iman kita ya. Contohnya mungkin kehilangan orang yang kita kasihi ya, atau mungkin pekerjaan kita yang terlampau menekan kita, yang tadinya kita berharap begitu dia terima pekerjaan, wah kita bisa berkarir, ternyata begitu di dalamnya tekanan-tekanan pekerjaan, termasuk dari bos kita mungkin ya, itu juga wah kenapa ya waktu dulu saya berdoa untuk terima pekerjaan ini udah masuk kok sekarang kok malah tidak nyaman di dalam pekerjaan ya. Nah, ada hal-hal yang kita sudah rencanakan dan kita berharap baik ternyata tidak seperti apa yang kita harapkan. Ada juga hal-hal yang kita mungkin tidak bayangkan sebelumnya tapi terjadi juga. Dan ini tentunya menjadi banyak alasan orang-orang percaya itu tergoyahkan ya imannya ya. Mungkin tidak langsung untuk mencari Tuhan. Demikian Mbak Chris. Oke. Dan tetapi juga bisa juga kehidupan sehari-hari ya yang seringkali kita dihantam badai dan itu juga bisa mengguncangkan iman juga kan sebenarnya. Iya betul. Kejadian sehari-hari juga bisa saja ya menggoncangkan iman kita. Ini akan banyak sekali ya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kehidupan ekonomi kita bisa hubungan suami istri juga bisa ya, karena di luar sana juga ada banyak pasangan-pasangan yang suami istri tapi mungkin tidak sama iman percaya mereka gitu, dan tentunya ini jadi struggle juga. Jadi bisa jadi keputusasaan karena hidup tuh nggak bisa berdasarkan cinta saja ya, terus menikah punya sama istri tapi harus istilahnya yang mendukung secara iman juga. Nah ini tentunya jadi tantangan yang sangat besar ya bagi orang yang mungkin menikah dengan kepercayaan masing-masing. Ini cuma contoh aja ya, ada karena kita coba berusaha melakukan pendekatan terhadap fenomena-fenomena yang ada di
luar sana ya. Bahkan konflik dalam diri kita sendiri juga kadang-kadang Iya, menguncangkan iman bisa kita juga ya. konflik terhadap diri kita sendiri atau kurang kepercayaan diri. Banyak yang membuat kita juga akhirnya, aduh, saya kok udah berdoa terus berdoa tapi Tuhan kelihatannya nggak jawab-jawab juga ya gitu ya. Iya. Yang sebenarnya menantang itu adalah kita mengalahkan diri kita sendiri gitu Oh ya. iya. Karena banyak kan kita ini justru malah mengikuti apa maunya kita sendiri gitu tanpa kita betul-betul bertanya kepada Tuhan, karena Tuhan itu punya satu rencana yang indah yang Dia siapkan dalam kehidupan kita. Tapi kita selalu mau merencanakan rancangan kita terlebih dahulu dan memaksakan rancangan kita itu jadi rancangan Tuhan juga, yang seharusnya terbalik ya. Kita melihat apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita dan kita mengikuti alur yang Tuhan sudah siapkan, dan Tuhan itu akan menunjukkan arahan-arahan yang jelas gitu ya, kemana kita harus melangkah dan pergi. Ya, kalau diibaratkan saja itu ibaratkan ya, Pastor, itu iman itu kan seperti kapal ya yang diuji. Betul. Badai datang begitu ya. Iya. Kalau kita lihat di Alkitab juga, kita baca di Alkitab juga, Yesus juga sempat meredakan badai ya. Betul. Nah itu ibarat nih Sobat YJK, iman itu adalah sebuah kapal yang diuji oleh badai ya. Iya. Jadi memang dimana harus kita harus bertahan. Memang dihempas ya, tetapi tetap berpegangan terhadap iman kita itu sudah, atau bukan pasrah ya. Ya udahlah, udah mau diapain gitu. Iya. Demikian Pak Kris. Ya, Sobat YJK, di segmen yang kedua ini kita sudah masuk dalam segmen yang kedua ya. Ada beberapa poin. Tadi saya sudah hadirkan ke ruang dengar teman-teman semua, apa sih sebenarnya menggoncang iman kita ini? Banyak ya, tadi dari masalah ekonomi, kemudian bahkan dari diri kita sendiri juga bisa menggoncangkan iman kita sendiri. Ketidakpastian ya. Oke, itu yang sudah kita hadirkan di segmen pertama ini, di poin yang pertama. Oke, kita masuk di berikutnya. Sebenarnya iman bukan emosi tapi kepercayaan yang berakar. Gitu ya, Pastor ya? Iya, benar. Jadi apakah iman itu juga bisa dipisahkan dari emosi sebenarnya? Nah ini pertanyaan menarik ya. Karena kadang-kadang itu tercampur aja secara tidak sengaja gitu ya. Karena perasaan kita juga mengontrol pemikiran kita gitu. Sedangkan pemikiran kita juga sangat berkaitan juga dengan apa yang kita imani juga. Jadi bisa saling mempengaruhi, tapi untuk memisahkan itu memang kalau menurut saya itu perlu latihan ya. Orang bisa saja ya menerima satu hal yang sedih ya, misalnya kehilangan orang kasih, tapi bukan berarti imannya langsung udahlah saya udah nggak bisa. Jadi maksudnya itu tidak berpegang pada firman Tuhan lagi gitu loh. Apalagi perasaan kekecewaan yang sangat mendalam ya, mungkin ya perceraian ya, atau kehilangan orang yang dikasihi, itu jelas-jelas mempengaruhi emosi kita ya, emosi manusia, karena kita masih manusia biasa. Nah, justru kelemahan kita ya pada saat kita down itulah penguatan. Kalau kita punya iman kuat, kita tahu kemana kita harus lari gitu loh. Ada orang lari mungkin ya minum-minuman, ada yang ke drug, ada yang mungkin tidak peduli dengan kehidupannya dia lagi. Tapi justru kalau orang yang beriman kuat, dia tahu kemana dia lari. Dia harus menangis di kaki Tuhan. Minta apa yang bisa Tuhan tunjukkan untuk kehidupannya. Apa langkah-langkah yang harus dia siapkan berikutnya atas kejadian yang menyedihkan tersebut. Jadi ini membuat dia bisa move on gitu. Karena itulah gunanya kita iman ya. Kita berpegang pada bahwasannya harapan kita satunya hanya pada Dia, dan Dia yang sudah menyelamatkan kita gitu. Dan apapun yang kita hadapi saat ini merupakan satu hal yang sifatnya temporary ya, tempatnya sementara semua ya, dan apapun yang kita miliki juga sementara. Jadi kita harus bisa lihat ke paling akhirnya, di mana bahwasannya kita ini adalah milik Allah, kita akan kembali hidup bersama-sama Dia di kerajaan yang Dia sudah janjikan. Jadi memang kalau didefinisikan itu memang iman itu bukan emosi ya kan? Tadi ya, kalau bukan emosi perasaan, kan naik turun ya. Naik turun. Kalau iman adalah apa yang kita hadapi
bisa saja segala macam, tetapi iman itu tetap satu yang fundamental yang kita pegang Dasar. bertahan. Dan mungkin terguncang, Ya. mungkin goyah, tetapi jangan sampai hancur, jangan sampai lepas gitu ya. Karena ini satu-satunya yang kita sudah pegang dan kita yakini gitu loh. Jadi Demikian, bukan Pak Kris. sesuatu emosi yang sementara. Iman itu juga itu iman umum ya. Iya, iya. Yang saya maksud itu iman kepada Yesus Kristus itu. Karena kalau iman saja orang bisa beriman kepada macam-macam ya. Patung juga mau Iya, beriman kepada orang yang kuat ya. Tapi kita ya Berarti kita maksudnya ada beriman. pengertian iman yang sejati ya, Pastor? Iya, iman sejati itu ya adalah harusnya iman itu yang mereferensikan kepada apa yang kita bisa Kita harapkan dan kita bisa harapkan dan tidak akan meninggalkan kita. Oh. Nah, tentunya itu kita kaitkan dengan apa yang kita percayai gitu. Oh, iya. Oke. Demikian Pak Kris. Jadi memang sesuatu apa ya, dasar yang kokoh ya. Betul. Sesuatu yang benar-benar fundamental gitu ya, yang kita percayai dan kita yakini begitu ya. Dan ini ada yang menarik, ini saya juga baru teringat ya, bahwasannya beriman itu juga bukan karena kita melihat suatu jalan keluar, tapi karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Itu statement yang bagus sekali ya. Di tengah ketidakpastian ya, kadang-kadang apa yang kita lihat itu banyak yang menipu kita ya. Wah, keadaan sesuatu yang bisa menimbulkan perasaan kita. Contoh deh Pak, kalau kita sedang lagi nonton satu film drama gitu ya, emosi kita terpengaruh di situ sama cerita kita, dan kita serasa kita masuk ke dalam cerita tersebut. Dan ini padahal kalau kita mau menyadari itu kan semua sebenarnya cuma cerita gitu loh. Sama seperti kita di dunia ini, semuanya tuh segala sesuatu sifatnya sementara yang harus kita lewati. Tapi yang lewatin ini belum tentu selalu oke-oke semua gitu. Yang lewat itu gelombang seperti ombak tadi. Kadang-kadang kita diem pas, kadang-kadang ya tidak ada ombak atau lautan tenang gitu ya. Tetapi ini yang satu kita hadapi, yang sebenarnya kita harus lihat endingnya gitu. Endingnya kita tahu bahwasannya misalnya kayak nonton ya, kok kita pengaruh segala macam, akhirnya begitu habis, itu kan hanya cerita gitu loh. Nah begitu juga, saya bukan mau mendiskreditkan pengalaman hidup kita. Kalau pengalaman hidup kita begitu sangat menyenangkan selama kita hidup saat ini, why not ya, kenapa tidak ya. Oke, tentunya kita mau cari juga ya kesenangan di dunia ini, kesukacitaan, kedamaian. Tetapi there's no such thing, artinya tidak ada yang seperti itu ya, mulus semua hidupnya ya. Pasti ada goncangan yang memang harus dihadapi. Tetapi kalau orang yang beriman kuat, dia tahu segala sesuatu ini hanya satu yang sifatnya dia harus dialami di dunia ini. Karena yang penting garis akhirnya gitu loh. Kita tahu kemana kita akan istilahnya hidup yang kekalnya gitu loh. Karena hidup ini sementara. Hidup yang kekalnya itu sudah dijanjikan oleh Kristus. Kalau selama kita berpegang pada Dia, berarti apa? Ya cerita ini ya anggap aja satu yang akan dilewati gitu. Tapi yang dinantikan adalah kehidupan kita yang sesungguhnya gitu loh Pak. Nah itu kaitannya juga dengan iman. Demikian. Baik, Sobat YJK, seperti biasa Sobat YJK juga bisa bergabung di kesempatan kali ini ya. Bisa melalui telepon atau juga melalui kolom komentar yang tersedia ya. Kalau memang perbincangan kita hadir di sosial media Sobat YJK ya. Baik, kita masih bersama di kali ini, kita masih bicara seputar iman yang bertahan di tengah goncangan ya. Dan kita masih masuk dalam segmen yang pertama. Kalau tadi sudah kita bincangkan sebenarnya apa sih yang menggoncang iman kita ya. Kemudian iman ternyata bukan emosi ya yang bisa naik turun, tapi kepercayaan yang berakar. Oke, dan Sobat YJK, bagaimana caranya tetap percaya saat hidup terasa penuh kekecewaan dan kita tidak tahu kedepannya bagaimana ya. Nah, mungkin gimana, ini Pastor? Kalau saya kaitkan saja ya dengan sebenarnya di mana kita hidup itu
atau berlokasi itu tentunya ada orang-orang di sekitar kita gitu. Di mana kita bisa memilih ya teman-teman kita siapa, komunitas yang kita apa namanya itu tempatkan itu yang ditempatkan itu bisa kita menjadi bagian dari komunitas itu juga. Nah, penentuan siapa komunitas kita ini juga menjadi satu modal yang sangat penting juga ya. Iya. Jadi karena di situ juga kita merasa bahwasannya kita bisa dikuatkan, didoakan, dan juga bisa dibentuk ya. Kadang-kadang pengaruh komunitas itu juga sedikit banyaknya itu mengontrol juga ya. Kalau kita sering dalam satu hidup yang satu komunitas yang saling mendukung dari segi iman, menguatkan ya, dan kemudian mendoakan, tentunya kita kalau ada pun hal-hal yang menjadi tantangan atau melanda kehidupan kita itu kita bisa mendapat external support ya dari mereka gitu yang istilahnya siap membantu, mendukung dalam doa, menguatkan, dan itu sangat-sangat berarti sekali ya, terutama orang yang bergumul tentang mungkin hubungan pernikahan mereka atau juga yang sedang kena sakit ya dan merasa ditinggalkan. Justru ada dukungan komunitas seperti ini justru yang sangat-sangat benar-benar membantu ya. Seperti yang saya dengar contoh ya. Ada baru-baru ini saya mendatangi satu perkumpulan di mana waktu itu mereka melakukan satu event ya, kumpulan apa namanya itu orang-orang yang survive ya dari atau yang sudah melewati kanker payudara, breast cancer, dan ada satu komunitas yang cukup besar di Indonesia, dan karena penyakit ini juga bukan penyakit yang dianggap remeh dan ini sudah menjadi satu hal yang cukup menakutkan di kalangan yang tua tapi yang muda juga. Jadi memang betul-betul kita perlu edukasi yang jelas karena penyakit itu tidak pada tahu ya, pas dia datang aja. Terus siapa penolong kita gitu selain kita bertakwa sama di atas, tapi tentu komunitas ini akan banyak mensupport, banyak membantu. Nah, hal seperti ini ya, itu bukan berarti kita harus sakit dulu baru bergabung karena memang judulnya orang-orang yang sudah melewati ya. Tetapi mencegah itu juga lebih baik, dan mensupport juga bisa juga istilahnya tergabung dalam itu, ikut memberi penguatan atau ikut memberikan ceramah-ceramah ya, menghindari atau mencegah gitu ya, karena kadang-kadang kita nggak tahu ya apa yang kita makan dan bagaimana lifestyle kita itu juga bisa berpengaruh ya. Oke, jadi pentingnya satu komunitas ya. Iya, itu jelas. Tadi yang saya itu cuma satu contoh, banyak komunitas-komunitas lainnya juga, persekutuan doa atau misalnya lari pagi bareng atau apa yang dimana, tapi yang harus memberikan dampak-dampak positif gitu. Demikian Pak Kris. Kalau komunitas-komunitas hobi, hobi juga. Iya. Justru tapi dia kan paling tidak ada perasaan senang, bisa berkumpul. Iya betul. Itu kan juga bisa. Kayak ada teman-teman saya di Amerika, dia ada kumpulan ya. Mereka sama-sama punya hobi berkendara bermotor besar gitu ya. Jadi mereka kadang-kadang riding gitu ke suatu tempat, terus mereka nikmatin alam, terus mereka juga sharing gitu ya, dan sama-sama berdoa. Kebetulan sama-sama Kristen semua gitu rata-rata gitu. Dan ada satu yang mungkin agamanya berbeda, ikut nimbrung aja di situ ngelihat apa sih yang mereka ituin, sama-sama berdoa, bersyukur. Hobi bisa juga satu yang positif juga. Kenapa? Kadang-kadang kesamaan apa yang kita senangin ya untuk melakukan sesuatu yaitu dalam tanda kutip hobi, itu lebih gampang kita bicara dari person ke person gitunya gitu ya. Kita ada di satu grup sama-sama senang ini gitu loh. Biasa interest kita pada sesuatu itu juga bisa mempengaruhi juga, lebih gampang masuknya daripada orang yang misalnya tidak punya kesamaan interest gitu loh. Demikian Pak Kris. Paling tidak itu bisa menguatkan ya. Saat hidup terasa penuh kekecewaan dan tidak tahu ke depannya bagaimana Sobat JJK ya. Betul. Tapi yang pasti komunitas yang diharapkan itu juga bisa memberi dukungan dalam bentuk keimanan seharusnya ya. Harusnya dalam bentuk keimanan. Oke. Baik, dan walaupun tidak
memecahkan jalan keluarnya ya Pastor ya. Tetap jalan keluar harus dari diri pribadi sendiri ya. Iya, semuanya itu adalah opsi yang kita pilih. Pada akhirnya kita sendiri yang harus menentukan langkah-langkah apa yang kita. Nah, disitulah kita melibatkan Tuhan ya, untuk Tuhan itu juga beracara dalam setiap keputusan apa yang kita buat, gitu. Dan kita memang harus benar-benar dengar suara Tuhan dan dengar suara yang lain ya. Iya. Karena kadang-kadang banyak juga ini suara. Dan suara yang paling bisa dipastikan itu Tuhan bisa gunakan sudah di tempat kita, orang lain, apa benda mati pun Tuhan bisa gunakan. Tapi tentunya yang paling mendasar sekali adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi kita baca melalui firman-Nya. Firman itu yang biasanya yang akan menggiring kita, mendukung kita untuk kita bisa mengambil keputusan yang solid. Ya, Sobat YJK paling tidak sedikit sudah bisa memberikan motivasi buat Sobat YJK yang saat ini mungkin dalam keadaan kecewa atau tertekan ya. Bergabung dalam satu komunitas itu juga penting ya. Saya cuma memberikan beberapa contoh saja ya. Tapi komunitas itu banyak sekali macamnya, dan kalau memang perlu konsultasi lebih lanjut, ya saya ada kenal komunitas ini, kira-kira ini bisa jadi dampak positif nggak ya? Nah itu kadang-kadang kita harus juga tanya-tanya juga ya. Kadang-kadang komunitas ini bisa mendukung saya apa tidak gitu ya, gitu. Baik, Sobat JJK paling tidak kalau Anda bergabung dalam satu komunitas, paling tidak bisa memberikan satu pencerahan kepada Anda Sobat JJK. Dan jadi ketidakpastian kalau Anda alami itu bukan alasan untuk menyerah ya, tapi kesempatan untuk kita untuk berserah kepada Tuhan ya. Ya. Jadi menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan ya. Oke. Dan baik, kita masuk dalam segmen berikutnya. Seandainya ada sebenarnya apa sih peran firman dan komunitas dalam memelihara iman ini? Nah, firman sendiri, Pastor, sejauh mana penting hal ini juga bisa menjaga keimanan kita? Maksudnya firman itu sendiri? Ya, firman itu sendiri kan paling tidak apakah kita juga dianjurkan untuk tetap yakin dan dengan cara membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, baik itu di ibadah. Oke, ini adalah komitmen pribadi yang kita secara pribadi juga harus termotivasi ya, karena ada orang-orang Kristen di luar sana yang memang tidak terbiasa untuk istilahnya mendengarkan firman Tuhan ya. Ada seperti contoh lainnya, ada grup baca Alkitab 5 pasal. Harusnya ini bisa menjadi satu yang sifatnya beneficial ya. Artis kita tentukan memotivasi diri kita untuk rajin membaca firman Tuhan, karena nggak ada salahnya. Tapi kalau itu sudah jadi suatu hal yang buat kita jadi tertekan, itu jadi akhirnya malah berdampak negatif. Malah kita akan keluar karena mungkin kita nggak bisa keep up dengan jadwal yang mereka sudah tentukan ya. Setiap jam ini kita harus laporan bahwasanya kita udah selesai baca. Ada yang mungkin udah kerjaannya menumpuk, tinggal waktu 5 menit terakhir padahal baca 5 pasal 5 menit. Gimana satu pasal, udahlah penting asal baca-baca cepet-cepet aja, habis itu lapor udah gitu. Akhirnya kualitas daripada perenungan kebenaran firman Tuhan itu jadi tidak maksimum. Nah, yang saya mau katakan, ada banyak hal ya, mungkin kita dalam perjalanan seperti program kita ya, ada meaning of life. Membaca itu bukan artinya membaca itu artinya memahami, artinya mendengar pun juga itu adalah bagian komitmen dari diri kita untuk kita membiasakan mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu sebelum kita melakukan aktivitas kita. Berdoa nggak cukup tanpa dibarengin dengan pembacaan firman Tuhan. Bukannya berarti kurang ya, tetapi itu bagaimana namanya komunikasi, itu ada yang namanya timbal balik, itu namanya komunikasi. Kalau satu doang ya berarti komunikasi satu arah gitu. Yang Tuhan kita harapkan ya, Tuhan gak akan mungkin dong, bukan nggak mungkin saja, tapi nggak mungkin langsung di telinga kita bisa kaget mendadak kalau tiba-tiba Tuhan ngomong sama kita kan. Jadi pasti lewat
firman-Nya ya, yang kita baca, kita dengar tiap-tiap pagi, dan itu yang akhirnya menguatkan kita. Apa penting sekali ya. Mungkin itu satu yang remeh dianggap orang lain, tetapi kalau kita sudah membiasakan diri seperti itu, kalau kita melewati satu hari tanpa membaca atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada suatu hal yang kurang dalam hidup kita. Kayak ada sesuatu yang kita terlewatkan gitu loh. Nah, dengan kebiasaan berarti itu, ini bukan berarti ini akan menolak bala. Tapi at least ya, gelombang kehidupan yang boleh kita hadapin itu atau diluaskan terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap bisa berpegang kuat ya. Kita karena ada firman Tuhan yang selalu menguatkan tiap-tiap harinya. Demikian Pak Kris. Ya, berarti firman Tuhan ini tidak hanya bisa dibaca, tetapi juga bisa didengar, karena saat ini banyak fasilitas yang bisa kita gunakan ya. Ya, seperti Jangkar sudah punya ya, itu lengkap sekali, ada pembahasannya, ada tantangan pertanyaannya, dan juga kebetulan ada hadiah kecilnya kalau terpilih. Betul kan Pak? Benar. Jadi hidup ini ya kalau kita mau benar-benar jalanin aja. Sambil jalan kita bisa dengarkan firman Tuhan. Itu juga bagus juga gitu. Ya, seperti dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, imanmu yang teruji itu lebih mahal daripada emas ya. Dan ujian seringkali kita lewati bersama orang-orang yang mendukung kita ya. Komunitas kita, orang terdekat Anda ya. Makanya iman kalau tidak teruji ya kayaknya kurang gaspol ya gitu. Kalau udah teruji kita rasanya tuh punya bukan kebanggaan, tapi punya lebih kepercayaan diri karena kita udah melewati sesuatu hal yang diuji dalam kehidupan kita gitu. Ya, jadi sebaiknya memang firman adalah ibarat seperti makanan rohani kita ya Pastor ya. Betul sekali Pak Kris. Yang harus diberikan setiap hari kepada tubuh kita ya. Kadang-kadang ya kita jadi ya itu tadi indikasinya kok ada yang kurang ya. Berarti ada hal yang seperti kita kalau seperti itu. Jasmani kok tiba-tiba kita kayak kok agak lemes ya. Rupanya lupa belum makan gitu kan. Nah, itu Roh Kudus bekerja dalam hal demikian juga. Begitu kita udah kurang dengarkan firman Tuhan, kayak ada yang nggak nyaman ini dalam hidup kita nih. Kok kurang damai sejahtera. Firman Tuhan yang lupa dibaca gitu. Oke. Jadi jangan lupa nih, apakah sekarang Anda sudah membaca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan? Wah, iya, betul. Saya ingatkan lagi. Oke. Dan kita masih bicara soal iman yang iman kita ya, iman yang bertahan di tengah goncangan. Bagaimana kita bertahan di tengah goncangan ya? Oke. Dan kita bicara soal ini nih Pastor, mengenai kesaksian ya. Dari Pastor sendiri, bagaimana iman yang tidak goyah ini di tengah krisis, pernah mengalami hal itu Pastor? Iya, biarpun pendeta bukan berarti dia kebal dengan segala sesuatu atau situasi tertentu ya. Tentunya saya sering ya membagikan ini meskipun mungkin sebenarnya agak cukup memalukan kalau bisa diceritakan. Tapi kalau saya taruh dalam satu bentuk ruang kesaksian, mungkin ini bisa Islam menguatkan teman-teman di luar sana ya. Bahwasannya pendeta juga punya tantangannya sendiri. Ini saya sering ceritakan sebenarnya. Ini terjadi udah cukup lama ya. Waktu belum lama saya sudah tertabiskan, kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi pengembang misi ya di beberapa kota di Indonesia, dan itu baru semangatnya ya istilahnya ya, karena baru menyelesaikan studi di seminari dan baru tertabiskan. Kemudian 2 tahun sudah tertabiskan itu saya dapat kesempatan untuk melayani di luar negeri, yaitu di Bangladesh. Nah, ini Bangladesh ini pada awalnya saya begitu sangat tertantang sekali ya, dan ingin sekali sebenarnya melihat ya apa sih sebenarnya perkembangan Kristen di sana, karena memang sebenarnya harusnya ini jatahnya
bos saya lah pada waktu itu ya, dia sebagai in charge misi regional directornya gitu untuk beberapa negara di Asia. Sorry, itu Bangladesh mayoritas Muslim, Muslim ya? Muslim ya. Tapi Bukan ada, Hindu ya Pastor? ya ada komunitas, ya keduanya ada Hindu, kemudian Kristen, Katolik ya. Itu persentasenya kecil, mungkin sisa yang 10% yang lainnya tuh Muslim. Dan ada juga Hindu Mayoritas ya. Muslim lebih besar ya di situ. Nah, kejadian menarik ya setelah saya sampai di sana ini, membuat ceritanya singkat, ini cerita pada waktu saya mau pulang. Ya ada banyak kejadian yang sebenarnya bisa share selama di Bangladesh itu, tapi saya mau cerita yang bagian pulangnya aja nih. Karena bagian masuknya juga sebenarnya udah saya sempat struggle ya, saya nggak pernah visa ke Amerika, puji Tuhan ya tembus semua, nggak ada masalah. Di Bangladesh saya kena detention lebih dari 2 jam ya di bandara, dan karena ada sedikit kesalahan teknis ya. Jadi di kedutaan Bangladesh di sini ada sedikit memberikan tip act gitu ya dalam izin visa tinggal maksudnya atau visa berkunjungnya, sehingga itu membuat kecurigaan. Emang udah berawal dari situ kayak udah ada hal-hal yang kayaknya nggak kurang bagus gitu ya. Masuknya aja udah bermasalah. Nah keluarnya juga bermasalah juga. Jadi bermasalahnya bukan dari bagian petugas imigrasinya, tapi justru karena pas pulangnya itu adalah bertepatan dengan kayak pengiriman orang-orang yang mau beribadah ke ini ya untuk naik haji ya katanya, atau mungkin umroh juga, saya kurang paham. Jadi wah itu banyak dipenuhi satu bandara itu, crowded orang-orang yang mau berangkat gitu. Nah saya di situ udah sendirian gitu istilahnya ya, nunggu pesawat itu belum sempat turun, tapi memang sengaja jangan sampai ketinggalan karena tempat di mana kami melayani itu perjalanannya berjam-jam sampai ke airport. Iya, jadi pelayanan saya yang terakhir itu, wah ini masih pedalaman ada, iya masih ada 4 jam, masih lewatin naik rakit dulu, habis naik mobil lagi gitu ya. Nah, pas lagi menunggu perjalanan pulang ini saya udah haus sekali ya. Uang tinggal $5, kalau saya tukerin untuk beli minuman nggak worth it gitu. Cuman akhirnya saya pikir udahlah nunggu aja nanti minum di pesawat gitu. Tapi udah cukup haus banget gitu. Dan kondisi airportnya nggak seperti kayak yang gampang minuman bisa ini ya dibeli gitu ya. Jadi harus menggunakan uang Bangladesh gitu. Lupa juga saya apa namanya. Tapi ceritanya itu bermula pada saat saya lagi menunggu, tiba-tiba saya lihat ada komunitas anak-anak mudanya yang membantu memberikan air minum, bekal gitu ya buat para yang akan pergi wisatawan? Gitu ya. Bukan wisatawan. Orang-orang yang mau berangkat naik haji ya katanya. Mungkin keluarga atau siapapun ya. Mereka kayak istilahnya lumayan lah. Mereka datengin, mereka memberikan sesuatu ya. Minuman kelihatannya sih. Sampai saya merhatiin lama-lama mungkin mereka melihat saya kayak ada orang asing dan baju saya betul hitam sendiri kan. Jadi lebih ke spotlight di antara yang putih-putih. Sambil menunggu. Dan gak banyak juga ternyata orang yang berkunjung. Pada waktu itu saya mau kelihatannya cuma beberapa orang aja. Tapi saya yang paling kelihatan sekali warna hitam kan. Iya. Jadi saya tadi udah dari jauh lihat itu, merhatikan. Lama-lama cukup mendekat ya. Terus saya berpikir, aduh jangan ke tempat saya deh gitu loh. Saya udah sedikit menyingkir dari yang rombongan baju-baju sorban putih ini banyak nih. Tapi tetap aja juga makin lama kok makin dekat. Mungkin mereka udah spot saya juga. Apa yang terjadi adalah apa yang tidak diharapkan justru itu yang terjadi. Akhirnya mereka datang menemuin saya gitu. Ada sekitar 7-8 orang laki-laki ya. 8 orang. Terus dia tanya. Nice sebenarnya nanya gitu. Ada satu yang cukup lumayan bisa berbahasa Inggris. Dia bilang, where you from? Dia bilang gitu. Dari mana kamu? Dia bilang. Terus saya bilang, I come from Indonesia. Saya bilang gitu. Waktu dibilang itu, mereka agak sedikit kelihatan excited ya. Bilang, from Indonesia. Kayak teman atau brother mereka ya gitu kan. Langsung bilang, so you're Muslim right? Nah, pertanyaan ini memang pertanyaan yang cukup
sebenarnya bukan satu hal yang menantang ya kalau misalnya kita kebetulan sama agamanya, tapi begitu kita beda dan kita sebenarnya lagi melakukan suatu misi ya, dan kita bisa bayangkan bagaimana saya mau mengatakan saya ini mau, karena Indonesia kan mayoritas Muslim juga. Jadi kalau saya bilang Muslim, saya berbohong, tapi bisa bilang Kristen, ini bisa-bisa saya bisa diintegrasi atau tuh bisa-bisa saya ditangkap cuman gara-gara karena saya mau bohong juga nggak bisa. Tujuan saya jelas sebenarnya ke situ mau ngapain gitu kan. Memang ada tujuan koneksinya dengan kekristenan udah pasti. Sementara di Bangladesh sudah diingatkan kita di situ tidak bisa bilang bahwasannya kita missionary atau orang Kristen yang sedang tujuan yang untuk hal seperti itu Pak, pada pasti di reject di tempat. Jadi memang udah dikasih tahu jangan jadi bicaranya kayak walau turis aja gitu loh. Tapi namanya kita kan pendeta, bagaimana kita kayak berbohong itu menjadi satu hal yang menantang sekali sampai bilang aduh Tuhan jangan sampai saya berbohong gitu ya. Apalagi pertanyaannya langsung straight langsung to the point. religion ya mengenai agama. Iya. Saya sempat berpikir Tuhan kalau saya bilang saya Muslim juga saya rasa Tuhan mengerti ya. Karena ini saya jadi terpikir aduh kalau saya tiba-tiba digiring atau dibawa mereka ke satu tempat kemana, wah repot. Apalagi diinterogasi lebih dalam lagi gimana Tuhan. Kayaknya saya cuma bilang Tuhan tolong jangan permalukan saya. Kependetaan saya tuh yang bilang aduh harusnya nggak boleh berbohong gitu ya. Tapi setelah saya pikir-pikir mungkin Tuhan lebih ngerti ya daripada orang ini. Kalau orang ini mungkin nggak akan ngerti. Kalau Tuhan mengerti posisinya terjepit gitu. Jadi kalaupun saya bilang Muslim selesai pembicaraan jadi udah nggak ada tekanan-tekanan lagi gitu kan. Ternyata pertanyaan yang saya tunggu dalam waktu 3 detik mungkin kurang lebih mereka mau jawab saya mau ngomong apa. Kira-kira Pak Kris gimana? Apa jawaban saya? Iya. Saya udah berpikir Tuhan engkau pasti ya at least memahami lah. Saya tidak seperti itu ini karena masalah kejepit. Jadi saya udah berpikir saya bilang Muslim selesai lah. Gak ada pembicaraan lain. Oke. Kira-kira apa yang jadi jawaban saya Pak? Tebak aja nggak apa-apa. Ya seharusnya bukan seharusnya, yang kira-kira saya omongin tuh apa gitu. Setelah saya berpikir nggak apa-apa lah Tuhan, mungkin juga Tuhan bisa mengerti ya kondisinya karena ini namanya kejepit gitu. Solusi yang saya pikirkan demikian. Apa itu? Terus kira-kira jawaban saya apa Pak? Yang saya jawab kepada mereka, are you Muslim right? You are Muslim right? Gitu. Bukan, saya seorang pendeta. Wah, itu lebih parah lagi. Sebenarnya ini kita bukan bicara soal orang Muslim itu akan memberikan tekanan. Cuman itu sebenarnya pergumulan dalam diri saya. Sebenarnya saya bisa mengatakan apa adanya gitu. Tapi puji Tuhan ya, waktu mereka menanyakan gitu, mungkin dalam pikiran saya berperan bahwa ada sesuatu yang mereka melakukan suatu hal yang tidak baik atau negatif. Ternyata tidaklah demikian, itu yang mau saya katakan ya. Jadi banyak orang-orang yang udah berpikiran, wah ini pasti radikal nih atau gimana gitu. Jadi apa yang jadi jawaban saya bilang saya Kristen gitu loh. Betul seperti yang Pak Kris tadi disebutkan Pak Kristen. Tapi waktu saya ngomong, sebenarnya saya kaget karena apa yang mau saya omongin tuh saya mau ngomong saya Muslim supaya selesai pembicaraan. Jadi begitu saya ngomong Kristen, saya kaget karena kenapa saya mau rencanain ngomong Muslim tapi kalau ngomong Kristen gitu ya. Dia kaget. Iya. So dia bilang apa yang kamu lakukan di sini, dia bilang gitu kan. What are you doing here, dia bilang gitu. Karena saya kelihatannya kan pakaian hitam sopan, nah tinggal kolar aja nggak ada. Jadi dia kaget, saya juga lebih kaget lagi karena rencana omongan saya mau berbohong, tetapi mungkin ya hati saya tuh nggak sanggup untuk berbohong ya. Jadi yang terkeluar tuh apa yang itu. Begitu dia tanya apa yang kamu lakukan di sini, bilang aja Pak, ini kan bandara umum Pak. Memang harusnya. Tetapi kalau kita dalam satu posisi yang terjepit, kita tidak akan berpikir sampai sejauh itu. Jadi saya udah posisi kayak tertekan gitu. Waduh ngomong apa nih ya?
Karena ada mungkin bayangan-bayangan, karena ada kejadian sebelumnya sebenarnya di Bangladesh itu ada pergolakan partai politik dan sesama Muslim itu mereka agak bentrok gitu, dan mobil kita digoncang-goncang sampai aduh Tuhan kita bisa keluar nggak dari kerumunan ini. Jadi violent yang seperti itu udah sempat terlihat, dan itu di kepala saya juga terngiang-ngiang juga, wah ini kalau saya salah ngomong gimana. Tapi lucunya gini, waktu dia ngomong gitu, apa yang kamu lakukan di sini? Memang saya ngunjungin sekolah kan, bilang saya visiting school, saya bilang gitu. Ya, terus apa kamu bidang kamu apa? Dia tanya gitu. Kalau bidang bilang pendeta, pasti lebih ini kan, lebih kacau. Tapi nggak tahu ya, Roh Kudus itu nuntun saya. Kebetulan saya punya bidang lain. Saya seorang insinyur ya, arsitek, engineer. Dan saya bilang jurusan saya seorang arsitek, saya bilang gitu. Bohong apa enggak? Enggak dong. Bener. Loh, kan saya bisa bilang saya pendeta, tapi nggak harus ditonjolkan atau diperkenalkan. Yang saya perkenalkan ya bidang saya satu lagi gitu loh. Dan cocok dengan omongan saya bahwa saya kunjungin sekolah, bahwasanya saya lihat banyak bangunan-bangunan yang sudah fasilitas sekolah itu tidak ini ya. Jadi kami memang lagi sedang mensurvei bagaimana sebenarnya itu jadi bagian juga memberikan fasilitas yang terbaik ya untuk anak-anak sekolah. Karena mereka sekolahnya cuma di atas pohon gitu, kadang-kadang berkumpul, kadang-kadang cuma dipakein semacam kayak tenda-tenda gitu ya. Nggak ada bangunan yang solid gitu. Jadi kalau hujan ya udah pasti ini ya bubar gitu, atau cari tempat yang rindang atau gimana. Jadi ceritanya itu begitu saya katakan demikian, saya seorang arsitek, saya berkunjung sekolah-sekolah, karena tadi pertanyaannya ngapain kata di sini, bidang kamu apa gitu kan. Ini membuat tensionnya itu jadi langsung meredah drastically gitu, karena ternyata mereka sangat menghargai ya kalau ada profesor yang datang atau orang-orang yang datang untuk membantu kondisi mereka. Tetapi masalah penginjilan memang itu mereka bukan terasa tidak welcome ya. Mungkin bayangan saya aja, tapi kelihatannya demikian. Karena itu juga udah dibilang juga sama pendeta lokalnya. Meskipun tujuan kita itu, tapi kalau bisa kita jangan mengatakan hal-hal demikian, karena pasti akan ditolak biasanya gitu. Ya itu yang saya alami ya, kadang-kadang iman kita itu betul-betul goyah pada waktu itu, dan kita berdasarkan pemikiran kita sendiri mau mengatakan apa yang solusi yang cepat. Ternyata Roh Kudus itu tidak memperkenankan kita juga, apa yang dari hati kita yang tulus itu, bahwa kita seorang pendeta, seorang Kristen ya, itu yang harus diucapkan, dan itu yang terkeluar untungnya. Dan mengalahkan apa yang dipikir. Jadi nggak sinkron dari mulut sama yang dipikir, nggak sinkron. Karena apa? Itu cara kerja Roh Kudus ya, Pastor. Mungkin saja ya, tapi saya imanin demikian. Karena apa? Saya kaget. Kenapa saya nggak ngomong gitu? Karena yang mau diomongin bukan itu sebenarnya, tapi yang ngomong gitu. Seolah-olah saya nggak terkontrol gitu ya. Tapi puji Tuhan, saya melewati itu dengan tidak berbohong. Karena memang kebetulan memang saya punya bidang yang lain ya, yang satunya nggak perlu dong saya tonjolkan atau perkenalkan. Dia cuma nggak minta, ada bidang lain nggak? Nah mungkin saya akan terskamat ya. Tapi karena dia cuma bilang ada, kamu bidang apa? Dan kalau saya bilang saya seorang arsitek kan nggak salah kan. Dan saya bilang saya kebetulan juga sedang lagi bivocational ya, pastor. Jadi saya jadi guru juga dan juga pendeta juga gitu loh. Jadi bivocational pastor ini benar-benar akhirnya memberikan satu solusi ya, sehingga saya nggak harus berbohong. Dan akhir daripada pertemuan tersebut mereka mengundang, kalau nanti ke Bangladesh lagi, dalam hati saya kapan saya mau ke Bangladesh lagi. Tapi kalau Bangladesh lagi nanti saya akan bawa jalan-jalan di kota Dhaka ya. Ini alamat saya, kamu welcome ya, karena kamu tuh begitu punya hati untuk teman-teman kami yang di pelosok, katanya mereka begitu. Mereka mahasiswa gitu ya. Tapi baik kalau untuk tapi penting kalau selama kita nggak bicara soal urusan-urusan yang
berkaitan dengan kepercayaan. Dan memang kebetulan pada dagangan saya saat itu bukan mengkristenisasi sama sekali, tidak ya, tapi memang mengumpulkan data orang-orang Kristen di sana. Nah, dan mereka tergabung juga di daerah pelosok. Mana pada waktu kita ngajar sekolah minggu atau lagi ngurus anak-anak, banyak orang tuanya yang beragama Hindu ikut nimbrung di situ juga. Padahal anaknya nyanyi-nyanyi kan segala macam gitu. Orang tuanya kayaknya nggak keberatan juga ya, anaknya ada aktivitas gitu. Itu ya sudahlah. Tapi bukan yang itu, yang kaum yang beragama Hindu ya. Mereka mereka mungkin Tuhannya juga banyak ya. Jadi nambah satu mungkin dalam pikiran saya nggak tahu ya. Ini cuman sekedar obrolan saja. Mungkin dia saya salah, dan kalau memang saya mungkin terpelintir omongannya, minta maaf ya. Gak ada maksudnya mendiskreditkan agama lain sama sekali gitu ya. Ini hanya pengalaman pribadi yang mungkin tersimulasi dari hal-hal yang mungkin kita bayangkan tentang wah Muslim itu akan begini atau orang Hindu itu seperti gini ya. Ternyata enggak gitu ya. Ya secara manusiawi orang-orang seperti itu jawabannya yang sedang hidup dalam garis kemiskinan, dan kadang-kadang kita yang memang harus banyak lebih memahami mereka gitu. Kadang-kadang kita sebagai misionaris kan udah berpikir wah kita harus gini. Begitu kita masuk, ternyata kenyataannya banyak berbeda gitu loh. Banyak hal-hal yang kita tidak atau terlupakan atau tidak pernah terbayangkan yang harusnya lebih bisa dipersiapkan gitu. Karena waktu saya ke sana itu saya cuma data-data ya, populasinya besar ini. Ternyata bisa ke sana berubah semua itu. Maksudnya tuh pendekatan itu jadi nggak seperti yang saya urutkan gitu ya. Ternyata menyelami mereka, kondisi mereka itu secara langsung ya, kebetulan saya datang itu lebih bagus gitu. Nah dari laporan saya kebetulan ada temannya juga yang kira diutus ke sana, dia jauh udah lebih persiapan ya. Pertama dari soal makanan, soal kebersihan, karena ada tempat-tempat dikunjungi itu untuk fasilitas MCK-nya itu darurat gitu ya. Jadi kita harus siap mental juga. Kalau kayak gitu nggak mungkin dong lari berapa jam ke kota gitu kan, atau kembali ke hotel ya. Memang udah harus di situ, dan saya mengalami itu yang darurat seperti itu. Jadi memang harus dalam pelayanan itu harus prepare ya Pastor ya, mengetahui geografis keadaan masyarakat. Iya, jangan kita pikir wah persiapan, kita mau ngomong apa, cara-cara, mungkin itu yang dari segi ininya, ilmu itunya ya. Tapi ternyata preparation secara akomodasi segala macam itu sangat penting. Bayangin saya dulu tidak bisa menghubungi Indonesia hampir 2 hari 2 malam itu. Wah khawatir nih sampai pesawatnya sih kalau dilihatnya sampai gitu, tapi kok nggak ada laporan bosannya sudah diterima sama secara lokal gitu kan. Karena nggak ada yang saya kenal di Bangladesh kan. Ya kalaupun bisa tinggal di hotel, apakah sudah dari situ ke hotel bisa sampai dengan selamat gitu kan, apakah ketemu. Ternyata pendeta yang menjemput saya juga itu udah lama juga dia nunggu itu, karena nggak tahu saya ditahan gitu di bandara. Sampai akhirnya dia nekat masuk gitu, cari tahu, baru diinformasikan, oh itu teman kamu katanya. Udah ketemu, nah dia yang ngurusin, akhirnya saya bisa keluar. Sinyal telepon memang nggak begitu bukan sinyal telepon, jadi komunikasi nggak agak lancar gitu ya. Kurang lancar. Sedangkan dia aja yang officer yang itu mau telepon kedutaan Bangladesh di Indonesia nggak nyambung. Apalagi seluler. Tapi kebetulan ada telepon satelit gitu ya dari pendeta tersebut. Akhirnya saya bisa ngubungin kantor di Jakarta, hubungin bos saya di Jakarta. Dia bisa ngubungin juga ke istri saya, kasih tahu bos saya selamat gitu. Tapi sudah lewat 2 hari. Udah pikir aduh nyampe apa enggak ini. Benernya banyak pengalaman menarik lagi di situ yang berkaitan dengan bicara iman ya. Contoh satu lagi nih sebelum ini ya. Waktu berjalan di rawa-rawa itu udah malam gitu kan. Tiba-tiba pastor tuh entah itu bercanda apa itu, tapi kalau kamu rasa kayak ada yang matuk kamu gitu ya. Katanya gini, saya berani jamin itu tidak akan berbisa, jadi biarin aja gitu.
Dan begitu saya sampai dan kalian udah terang, saya nggak tahu apa yang dipatok atau apa, tapi Waduh. banyak yang jelas banyak lintah-lintah gitu ya nempel ya, tinggal harus copot-copotin. Jadi ada di celana kita penuh lintah-lintah gitu ya. Ada yang begitu dicabut langsung berdarah kan kakinya kita gitu ya. Ya Gemuk-gemuk dong pastor ya. iya, jadi donasi di situ donor darah jadi. Tetapi yang ular itu yang saya bilang dalam hati saya, ini bicara entah iman atau bagaimana ya. Lucu ya gini, dia bilang dia yakin aja pokoknya nggak akan berbisa. Cuma dalam hati saya, mana dia tahu di ular yang datang ini berbisa apa enggak nih. Tapi karena ular yang hidup di rawa-rawa itu mereka biasanya bukan ular-ular yang itu, cuman ular yang mungkin makan hewan-hewan itu, jadi cuman. Tapi yakin itu. Nah itu juga tetap aja kalau ada kepluk gitu di kaki kan lumayan ini juga kita nggak tahu. Iya. Ini apa namanya? Biasanya tuh mungkin karena mereka terinjak, jadi mereka reaksi ngematuk gitu ya, atau defense. Karena kita nggak ada center. Waktu melewati rawa-rawa itu cuman ya ikutin arah ini aja, ke atas gitu mereka arahnya ini. Bener juga ikutin arah bintang itu lurus-lurus, akhirnya dapat ke tempat di mana kita bisa naik rakit gitu, nyebrang lagi gitu. Berarti bekal percaya deh. Oh, nggak bakalan terjadi apa-apa nih. Meskipun kita sampai di situ jopotin itu lumayan banyak juga tuh. Langsung gemuk-gemuk kan kalau lintah yang sudah nyedot banyak itu lumayan gemuk kan itu jadi. Tadinya mereka kecil-kecil, tapi melar mereka begitu mereka udah ngisep darah itu jadi gede-gede jadinya. Ya itulah pengalaman ya. Entah itu bisa menguatkan apa tidak, ini jelas pengalaman pribadi saya. Di mana goncang juga ya iman saya itu. Kadang-kadang pikiran kita yang kita mau pakai untuk cari solusi. Dan pada saat itu kita bilang Tuhan, akhirnya pikiran kita yang kita gunakan untuk mengatasi solusi itu. Tapi begitu saya ngomong, untung aja hati saya itu tidak berbohong ya. Emang saya Kristen, malah yang keluar apa yang dari hati kita yang keluar, bukan dari apa pikiran kita. Dan saya bersyukur ya Roh Kudus. Tapi begitu dia kaget ya saya ngomong Kristen, nanti Roh Kudus nggak tinggal diam, menuntun saya untuk menjawab pertanyaan berikutnya, mengingatkan saya, saya seorang arsitek, jadi saya nggak bohong juga kan. Dan akhirnya malah mereka begitu sangat berterima kasih dan begitu sangat ramah akhirnya ya. Dan saya lupa, saya dikasih 2 itu minuman yang besar-besar pada waktu itu. Jadi saya nggak perlu haus nunggu. Jadi dapat minuman dari mereka. Sama tawaran kalau jalan-jalan lagi ke Bangladesh, mereka mau gitu nemenin untuk keliling kota, katanya demikian. Oke, luar biasa nih pengalamannya Pastor. Dan Sobat JJK, dari pembicaraan kita hari ini kita belajar yang pertama, iman diuji bukan untuk dihancurkan tapi dikuatkan. Yang kedua, kepercayaan pada Tuhan harus berakar dalam firman. Dan yang ketiga adalah komunitas dan kesetiaan pada Tuhan membuat kita bertahan. Benar nggak Pastor ya? Benar sekali ya. Mungkin Tuhan ada, tidak pernah meninggalkan kita ya. Pada saat iman kita diuji, itu adalah kesempatan agar kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi waktu itu kalau sempat saya ngomong, saya bukan keyakinan saya tapi itu yang saya ngomong. Bayangkan bagaimana saya rasanya hidup gitu sebagai seorang pendeta, kayaknya menyangkal. Saya bisa membayangkan pada waktu Petrus menyangkal, dia nggak bilang seperti itu ya, tapi tetap aja dia tidak mengenal Yesus padahal udah bersama-sama Yesus beberapa tahun kan istilahnya. Jadi wah, fenomena itu saya nggak bisa bayangkan kalau saya sempat itu. Apalagi saya baru tertabiskan belum ada 3 tahun pada waktu itu. Jadi wah, saya pasti akan menyalahkan diri saya sendiri tuh kalau sempat saya melakukan hal demikian. Tapi syukurlah, ini bukan bicara soal agama lain atau apa, tidak. Itu bicara keimanan saya sendiri sebenarnya. Demikian Pak Kris. Baik, Pastor Ari, terima kasih atas waktunya dan juga bincang-bincang kita saat ini. Dan atas kesaksian juga yang membangun. Dan bagi Sobat YJK yang sedang dalam badai kehidupan, ingatlah imanmu yang teruji itu lebih mahal daripada emas. Jangan menyerah. Sampai jumpa di talkshow berikutnya. Tuhan memberkati dan tetap bertahan dalam iman.